Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi ajmain. Anak-anakku, pada hari ini kita kembali bertemu meskipun tidak secara langsung dalam sirah. Kita sudah lama ya bertemu dalam acara sirah. Semoga hari ini kita bisa kembali belajar tentang sirah seperti yang biasa kita lakukan 2 minggu sekali tiap hari Jumat. Semoga kita bisa bertemu pada pertemuan selanjutnya. Nah, pada hari ini Mister akan mengambil tema tentang wabah. Seperti kita ketahui, hari ini kita semua harus berdiam di rumah. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini dan menghilangkannya dari muka bumi, sehingga nanti kurang lebih 2 minggu ke depan kita bisa sama-sama memasuki bulan Ramadan dengan suasana yang lebih menyenangkan ya. Oke, tentang wabah. Kalau kalian anak-anakku semua grade 1 sampai grade 6 berpendapat bahwa wabah ini baru terjadi pertama kali, itu tidak benar. Mari kita belajar dari sejarah, karena disitulah kita bukan hanya tahu apa yang pernah terjadi di dunia ini, tapi di situ juga kita bisa mencari solusinya. Karena sejarah akan berulang, hanya berbeda waktu, tempat, orang-orangnya, tetapi pelajarannya akan selalu sama. Ya, kita akan mulai materi tentang wabah. Kita mulai dari zaman Nabi Muhammad ya. Sejarah yang dicatat oleh pendahulu kita, ahli-ahli sejarah Islam. Ketika Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Madinah waktu itu namanya masih Yasrib, belum Madinah, namanya Yasrib. Nah, Nabi Muhammad itu mengganti nama ini karena Yasrib itu berasal dari kata tasrib. Kata ini ada di Al-Quran dalam surat Yusuf. Artinya cercaan. Makna yang lain, Yasrib ini bisa berarti kesalahan atau dosa. Nah, karena maknanya tidak baik, maka Nabi Muhammad itu mengganti nama Yasrib dengan Madinah. Madinah sendiri artinya kota. Jadi yang terkenal adalah Madinah Al-Munawwarah, kota yang disinari oleh cahaya. Nah, oke. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, selama di Madinah itu ada wabah, meskipun ini lingkupnya kecil, artinya mungkin hanya satu kota atau beberapa kota, tidak meluas sekali. Nah, sejarah mencatat pernah di Madinah itu ada wabah demam ya. Banyak orang yang terkena, tetapi tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa wabah ini menyebabkan banyak korban jiwa. Beberapa sahabat ada yang terkena demam ini, dan Nabi Muhammad pun ada memerintahkan anaknya untuk tidak bertemu ayahnya ketika ayahnya terjangkit demam. Itu yang pertama, wabah demam. Yang kedua adalah wabah kusta atau lepra. Pernah juga tercatat di era Nabi Muhammad masih hidup, itu ada juga wabah kusta. Nah, selanjutnya kita ke masa setelah
Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad meninggal digantikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifahnya dan dilanjutkan oleh Umar bin Al-Khattab. Nah, pada kepemimpinan Umar ini ada kisah yang terkenal ketika tahun 18 Hijrah ya, 18 Hijrah ada yang namanya Taun Awamas ya, itu di daerah Syam. Ini terkenal karena memang banyak juga korban yang meninggal. Kisah yang paling terkenal adalah ketika Umar bin Khattab suatu saat ketika itu mau mengunjungi Syam. Nah, lalu di perbatasan atau di pinggiran Syam itu Umar disusul oleh sahabatnya yang bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini gubernur, menjabat sebagai gubernur Syam pada saat itu. Nah, Umar diberitahu bahwa di Syam itu sedang berjangkit kaum Awamas. Lalu karena Umar itu tahu bahwa wabah ini bisa menyebar, maka ia memutuskan untuk kembali ke Madinah. Abu Ubaidah dan Umar ini berkawan dari kecil. Keduanya ini bahkan tercatat dalam hadis termasuk 10 orang yang dijamin oleh Allah masuk surga. Nah, lalu Umar mengajak Abu Ubaidah ini untuk ikut ke Madinah supaya dia tidak tertular oleh wabahnya. Tetapi Abu Ubaidah menolak, bukan karena tidak patuh kepada perintah Umar selaku khalifah, tetapi ada tanggung jawab seorang pemimpin yang tidak boleh meninggalkan rakyatnya ketika rakyat sedang membutuhkannya. Itu adalah salah satu ciri pemimpin yang paling baik, tidak pernah meninggalkan rakyatnya. Maka Abu Ubaidah memutuskan untuk kembali ke kotanya, ke Syam, yang saat itu sedang ditimpa wabah. Lalu setelah Umar pulang kembali ke Madinah, tidak sampai di situ, Umar kembali menuliskan surat untuk Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sahabatnya, gubernur Syam. Isinya kurang lebih sama untuk mengajaknya kembali ke Madinah. Tetapi jawaban yang sama tetap diberikan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sampai akhirnya tersiar kabar bahwa sahabat Umar, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini meninggal karena tertular oleh wabah di Syam. Maka Abu Ubaidah adalah termasuk orang yang syahid, orang yang meninggalnya mulia karena terkena wabah. Nah, itu yang pertama, tahun 18 Hijrah. Lalu sejarah juga mencatat bukan hanya sekali itu setelah Nabi Muhammad meninggal. Yang kedua terjadi di tahun antara 65 sampai 67 Hijrah. Wabahnya tahun Jarif namanya. Ini berjangkit di daerah Basrah, sekarang di negara Irak. Yang ketiga tahun 395 Hijrah. Ini terjadi di Tunis, daerah Tunisia, benua Afrika. Yang keempat terjadi tahun 448 Hijrah. Ini terjadi di kota Sevilla dan Cordoba. Sevilla dan Cordoba ini dulu di negara Andalusia, kalau sekarang kita mengenalnya sebagai Spanyol. Lalu yang keempat, tahun 749 Hijrah, ini terjadi di Damaskus, Suriah. Tahun ini tercatat oleh ahli sejarah bahwa suatu ketika masyarakatnya sudah berdiam di rumah, tetapi di
hari berikutnya masyarakat awam dan para tokoh itu mereka berbondong-bondong keluar untuk berdoa bersama, dan setelah itu maka wabahnya semakin menghebat. Korban yang meninggal dunia justru semakin berat, semakin banyak. Ya. Terus yang keenam, tahun 1819 Hijriah terjadi di Mesir. Lalu tahun 827 Hijriah ini terjadi di Mekah. Jadi Mekah pun juga sudah pernah terkena wabah sebelumnya. Bahkan digambarkan sampai masjid juga kosong. Selanjutnya yang ke-8, tahun 833 Hijrah kembali terjadi di Mesir, Kairo. Ahli sejarah mencatat awalnya hanya 40 orang. Sebulan kemudian setelah anjuran berpuasa 3 hari itu mereka bersama-sama keluar ke tanah yang lapang. Mereka berdoa, dan sama seperti yang di tahun 749 di Damaskus ini. Setelah doa bersama itu mereka wabahnya semakin menghebat. Korban yang berjatuhan semakin banyak. Terakhir contohnya nomor 9, ini belum lama, baru 100 tahun yang lalu, kurang lebih sekitar tahun 1918 Masehi. Ini dunia, hampir di seluruh dunia itu terserang wabah flu Spanyol, dan ini memakan korban yang sangat banyak. Mungkin yang tercatat dalam sejarah yang korbannya paling banyak. Nah, flu Spanyol ini bukan berasal dari Spanyol dan bukan negara Spanyol yang korbannya paling banyak, tetapi pada saat itu sedang terjadi Perang Dunia Pertama. Negara-negara dengan korban terbanyak flu ini sebetulnya bukan Spanyol, tetapi karena pemberitaannya kurang, mereka lebih fokus ke Perang Dunia Pertama, maka yang memberitakannya paling lengkap, paling sering itu negara Spanyol, karena ada salah satu anggota kerajaannya yang meninggal. Maka orang-orang lalu menyebutnya ini dengan flu Spanyol. Nah, itu beberapa catatan sejarah tentang wabah yang sudah pernah melanda di dunia ini. Jadi wabah kita yang sekarang kita alami ini bukan yang pertama. Mari kita belajar dari sejarah apa yang harus kita lakukan. Nah, ada hadis, ini riwayat Bukhari dan Muslim, bunyinya seperti ini. Nabi Muhammad bersabda, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hambanya. Maka, bila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, janganlah kamu lari daripadanya. Nah, ini hadis yang pertama. Jadi kita bahas sedikit ya. Wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kita. Jadi ini ujian. Kenapa harus ada ujian? Kenapa Allah berikan ujian? Sebelum Mr. Santo menjawab, ada hadis lain yang Mr. Santo mau sampaikan, yaitu hadis riwayat Muslim. Bunyinya begini, sungguh mengagumkan perkara yang menimpa orang muslim. Jika ia diberi nikmat, maka ia bersyukur, dan itu adalah kebaikan untuknya. Dan jika diberi ujian, dia bersabar, dan itu juga adalah kebaikan untuknya. Subhanallah. Jadi apapun yang terjadi, yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita, itu sebetulnya sebuah kebaikan. Hanya berwujud
dua. Yang pertama nikmat, itu kita harus bersyukur, dan yang kedua berupa ujian, kita harus bersabar. Kembali ke hadis yang pertama. Kenapa kok diberikan dalam bentuk ujian? Begini, kalian kan murid, kelas 6 misalnya. Apakah kalian ingin seterusnya di kelas 6? Tidak ingin ke kelas 7 SMP? Yang kelas 1, apakah kalian ingin selamanya di kelas 1, tidak ingin naik ke kelas 2? Tentu tidak. Kalian semua masing-masing pasti ingin naik kelas. Nah, bagaimana syaratnya supaya bisa naik kelas? Tentu dengan melaksanakan ujian, dan kalian bisa melalui ujian itu dengan baik. Iya kan? Sama. Allah juga menghendaki begitu kepada kita semua, supaya kita bisa naik kelas, naik derajatnya, baik derajat iman maupun takwa. Itu kita juga diberikan ujian salah satunya. Jadi Allah menurunkan wabah COVID ini bukan karena Allah itu tidak sayang sama kita, bukan untuk menghukum kita, tapi justru ini adalah sarana kita untuk meningkatkan, menaikkan kelas kita, meningkatkan derajat takwa dan iman kita. Naik kelas ya. Tapi ada syaratnya tentu, kita harus bersabar. Kan di kelas kita juga sudah ada tertulis tuh, bersabar yang pertama. Yang kedua, memaafkan. Dan yang ketiga, mendengarkan. Oke, Mr. Santo lanjutkan. Nah, kembali ke tahun 18 Hijrah ketika wabah di Syam yang akhirnya membuat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini harus syahid, meninggal dunia dengan mulia karena tertular wabah. Setelah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini meninggal, beliau digantikan oleh Amr bin Al-Ash, orang sahabat juga yang menggantikan. Amr bin Al-Ash ini terkenal akan kecerdasannya. Lalu melihat wabah yang belum juga berkurang karena korban masih berjatuhan, lantas Amr bin Al-Ash ini memerintahkan rakyatnya di Syam dengan perintah yang kurang lebih bunyinya seperti ini. Wahai manusia, sesungguhnya jika wabah ini melanda suatu negeri, dia akan melahap laksana nyala api. Maka menghindarlah dengannya ke gunung-gunung. Beliau memerintahkan itu kepada rakyatnya. Artinya apa? Semakin orang tidak keluar rumah, semakin jauh jarak antar orang satu dengan yang lain, itu semakin cepat wabahnya akan hilang. Tetapi tentu ini membutuhkan komitmen kita bersama untuk tetap patuh berada di rumah. Nah, dan kita mungkin patut berbangga karena istilah yang sekarang kita kenal dengan social distancing atau physical distancing itu justru mungkin pertama kali yang mencetuskan adalah Nabi Muhammad, Nabi kita, seperti pada hadis yang pertama tadi. Ya, maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, janganlah kamu lari daripadanya. Artinya, nggak boleh keluar negeri, tetapi tetap berdiam di rumah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin Nabi Muhammad adalah pencetus pertama kali social dan physical distancing. Oke, nah selanjutnya, lalu apa sebaiknya yang bisa kita lakukan ketika wabah ini masih kita alami? Oke, Mr. Santo akan coba berikan langkah-langkahnya. Yang pertama, sikap kita adalah
kita harus berbaik sangka. Seperti Mr. Santo tadi sudah bilang, kita tidak boleh menganggap ini adalah hukuman dari Allah, tapi ini adalah ujian. Kenapa kita tidak boleh berburuk sangka? Karena ada perintah dari Allah di surat An-Nur ayat 11. Janganlah kamu menyangka bahwa musibah ini buruk untuk kalian, karena di situ ada kebaikan untuk kalian. Ya, jadi musibah pun itu bukan hal yang buruk untuk kita orang Muslim, karena di situ juga ada kebaikan. Ya, kita lanjutkan ke yang kedua. Lalu yang kedua adalah kita harus optimis. Seperti wabah-wabah yang ada 9 tadi Mr. Santo sebutkan, itu juga berlalu. Insya Allah wabah COVID ini juga nanti akan berlalu. Ya, asal kita semua bersama-sama tetap patuh berada di rumah. Ya. Tentang optimis ini ada sebuah kisah yang sangat bisa kita jadikan contoh, yaitu tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub itu diberikan ujian oleh Allah, sakit. Waktu itu umurnya 80-an, lalu dia sakit. Lalu saat istrinya itu meminta supaya Nabi Ayub berdoa kepada Allah untuk disembuhkan, Nabi Ayub itu malu. Kenapa malu? Karena ia sudah 80 tahun diberi kesehatan dan baru 7 tahun diberikan sakit, tetapi sudah mengeluh. Masya Allah. Nabi Ayub waktu itu sakitnya sudah 7 tahun. Ya, tetapi karena dia optimis dan dia malu karena Allah, bukan berarti tidak mau meminta doa kepada Allah, tapi itu sikap tawaduknya Nabi Ayub kepada Allah. Lalu yang ketiga, jadikan ujian ini sebagai sarana kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Ya. Kalau dia sakit, itu insya Allah akan menjadi ampunan buat kita. Jadi kalau kita lagi sakit, apapun sakitnya, itu asal kita ikhlas, kita berbaik sangka kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, itu menjadi pahala dan ampunan buat kita. Lalu kalau misalnya ada orang yang meninggal karena wabah ini, mungkin dia juga termasuk syahid atau syuhada seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah tadi. Ya. Lalu selanjutnya yang keempat, memaksimalkan usaha kita dengan cara menaati instruksi pemerintah atau ahli medis dan ahli ilmu. Ya, misalnya kita disuruh berdiam di rumah, suruh memakai masker, cuci tangan dengan sabun, itu harus kita patuhi karena itu bagian dari ketaatan kita, ya. Lalu selanjutnya tidak lupa kita berdoa, ya. Nah, doa paling mudah itu dan singkat itu doanya Nabi Yunus ketika kalian mungkin sudah dengar ceritanya, ditelan oleh ikan yang besar, berada di dalam kegelapan laut. Lalu dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sangat singkat doanya, tapi sangat besar pengaruhnya. Karena waktu itu akhirnya Allah mendengarkan doa Nabi Yunus, lalu beliau dikembalikan dari perut ikan, lalu beliau berdakwah di sebuah kota, dan dakwahnya itu penuh keberkahan sehingga seluruh rakyat di kota tersebut yang jumlahnya ratusan ribu kalau tidak salah, itu semua beriman, ya. Lalu lakukan zikir sebisa mungkin,
Terus jangan lupa juga tetap bersedekah kepada orang lain. Yang keenam. Dan terakhir, sebelum kita tutup, mungkin ada yang bertanya, kapan sih kira-kira wabah ini berakhir? Ibnu Hajar al-Asqalani itu seorang ahli hadis terkenal dan juga seorang ahli sejarah Islam terkenal, muhadis dan mu'arikh. Banyak mengarang buku. Salah satu bukunya atau kitabnya adalah berjudul Bazlul Ma'un fi Fadli Ta'un, atau artinya pertolongan maksimal dalam mengatasi ta'un, wabah. Nah, di bagian buku tersebut beliau menulis seperti ini. Umumnya wabah yang terjadi di dunia ini itu berlangsung selama musim semi, ya, setelah akhir musim dingin, dan wabah itu akan hilang pada musim panas. Ini beliau menulis seperti itu setelah mempelajari wabah-wabah yang sebelumnya pernah terjadi ketika beliau hidup. Nah, pendapat beliau ini juga selaras dengan beberapa ahli di kalangan dunia kesehatan yang mengatakan bahwa secara teori virus atau wabah apapun itu akan menurun kalau suhunya itu tinggi. Nah, kembali ke ucapan Ibnu Hajar al-Asqalani tadi, bulan Ramadan yang 2 minggu lagi akan kita masuki, itu menurut ahli dari BMKG adalah awal musim kemarau atau musim panas. Semoga dengan keberkahan bulan Ramadan, maka akan sesuai dengan apa yang sudah ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwa wabah ini akan hilang pada musim panas. Semoga ini bisa terwujud, sama-sama kita berdoa. Dan terakhir, sebelum Mr. Santo tutup, ada sebuah doa yang sangat bagus yang mungkin bisa kalian hafalkan. Doanya ini dari hadis Bukhari dan Muslim. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darokis sako wa su'il qada wa sama ta'til a'da. Oke, Mr. Santo ulangi. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darokis sako wa su'il qada wa sama ta'til a'da. Ini artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari beratnya cobaan, kesengsaraan yang hebat, takdir yang buruk, dan gembiranya musuh karena kekalahan. Ya, kalau bisa dihafalkan sangat bagus. Dan terakhir, mari kita berdoa sama-sama, kita tingkatkan iman dan amal kita. Kita berdoa sama-sama supaya Allah segera mengangkat wabah ini sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan nanti dengan hati yang lebih tenang, supaya kita bisa beribadah juga dengan khusyuk. Oke, cukup sekian. Mr. Santo akhiri. Kalau ada kata-kata yang benar itu pasti dari Allah. Kalau ada yang salah itu pasti dari diri saya sendiri, dan saya mohon ampun kepada Allah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.